Hai, apa kabar? Kita jumpa lagi di Erkaner Channel. Ini adalah bagian 7B pembelajaran kita, Isa atau Yeshua. Siapakah Isa di dalam Quran? Nah, mungkin banyak teman-teman Kristen yang tidak pernah mendapatkan pengajaran ini, terutama dari hamba Tuhan atau gereja. Ya, sebab saya sama sekali tidak pernah mendengar gereja ataupun hamba Tuhan membahas mengenai Islam ya atau Muhammad. Nggak pernah sama sekali ya. Jadi kalau kemarin saya mendengar kesaksian seorang mu'alaf yang katanya ketika dia dari Kristen tertarik masuk Islam, ya kemudian setelah masuk Islam dia mendapatkan ayat-ayat kekerasan di dalam Quran untuk membenci ataupun membunuh ya. Nah, di Kristen dia bilang dari kecil itu dia nggak pernah dengar itu. Ya, karena di Kristen itu diajarkannya kasih, mengasihi. Nggak pernah mendengar anak-anak kecil Kristen diajar untuk mengutuki ataupun membenci saudara-saudara kita yang Hindu, Buddha, ateis maupun Muslim. Tapi kita diwajibkan untuk memberikan kasih seperti Yesus. Ya, Yesus mengasihi semua orang dan kita adalah Kristus kecil. Ya, jadi Kristen itu adalah transformasi hidup. Jadi bagaimana kita serupa dengan Kristus, bukan menjalankan hukumnya dan menjauhi larangannya. Kristen itu bukan begitu, teman-teman. Makanya di Kristen nggak ada aturan. Tidak ada aturan kamu harus doa sehari berapa kali, kamu harus ini makan, nggak boleh makan, itu nggak ada kayak begitu. Kenapa? Karena Kristen itu bukan masalah peraturan-peraturan, melainkan masalah hubungan atau relasi. Di mana kita harus menjadi serupa dengan kehidupan Kristus. Jadi Kristus itu adalah role model atau contoh manusia ilahi. Ya, kita harus dirubah serupa segambar dengan anaknya. Nah, itu tujuan hidup kekristenan. Kita kembali mengenai siapakah Isa di dalam Quran, teman-teman. Kita kalau melihat ini, kita berpikir bahwa Isa itu Yesus, gitu ya. Sama dengan Alkitab, begitu ya. Nggak ada bedanya nih. Cuman beda nama saja, ya. Tetapi ternyata ketika kita cek and recheck, lebih dalam lagi, ternyata perbedaannya sungguh luar biasa jauhnya, ya. Teman-teman boleh pause video ini, download, Anda boleh catat. Ya, ini ayat-ayat yang penting untuk argumen Anda. Supaya Anda jangan dibodohi atau jangan ditipu ya teman-teman ya. Kita mulai dari siapakah Isa. Quran surah 3 Al-Imran ayat 45 mengatakan demikian. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu," ya, ini dalam kurung, "dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat dalam kurung yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam." Jadi belum lahir itu dia sudah punya nama Al-Masih. Al-Masih itu adalah gelar ilahi. Sebelum Yesus nuzul ke dalam dunia, itu dia sudah mempunyai title, lambang pemerintahan ya di atas bahunya. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah katanya. Ya. Nah, kata yang di dalam kurung ini nggak ada. Jadi kalau kita baca, ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimatnya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan." Kenapa kata dalam kurung ini ditambahkan? Ini karena mereka memasukkan ideologi atau teologi mereka, ya. Supaya mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Saya nggak mau bahas itu dulu, kita mau bahas dulu siapa Isa itu, ya. Jadi menurut Quran, siapa itu Isa? Adalah anak seorang perempuan bernama Maryam yang lahir tanpa ayah biologis, ya, tetapi merupakan kalimatullah, firman Allah, dan rohullah atau roh Allah. Kemudian Quran surat 3 Al-Imran ayat 47. Ya, ini masih di surah yang sama. Maryam berkata,
Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Kun fa fayakun. Jadi Maryam di dalam Quran itu tidak punya tunangan yang bernama Yusuf. Beda cerita ya teman-teman ya. Jadi nggak punya suami. Jadi ayah Isa itu tidak pernah diceritakan di dalam Quran. Sehingga Isa itu disebut putra Maryam. Nah, Maryam tidak bertunangan dan bersuami sehingga kelahiran Isa itu menjadi kehebohan. Jadi Maryam itu dituduh berzina. Sampai bayi Isa yang masih berusia beberapa hari, masih dalam gendongan katanya, itu memberi kesaksian, bisa bicara teman-teman. Baru lahir udah bisa bicara ya, untuk menjawab tuduhan orang-orang Yahudi tentang ibunya bahwa Maryam itu berzina. Ya, sehingga melahirkan anak tanpa ayah. Ini terdapat di Quran surah 19 Maryam ayat 28 sampai 30. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang bezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih ada di dalam ayunan? Berkatalah Isa, jadi masih belum tumbuh gigi ya. Isa itu bisa ngomong, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Berarti baru lahir sudah jadi nabi. Apakah ini perkataan Isa yang kita percaya? Sebagai Yesus tentu saja enggak ya, karena Alkitab itu tidak pernah diberikan dan Injil itu bukan kitab. Kemarin kita belajar di bagian pertama bahwa 30 tahun pertama kekristenan sama sekali tidak mempunyai kitab perjanjian baru. Ya, itu sejarah, teman-teman. Itu fakta. Nah, sedangkan kitab yang diturunkan ini nggak ada saksinya. Ya kan? Jadi kalau ada klaim kitab Injil itu diturunkan, saksinya siapa? Tapi kalau menulis Injil, Matius, Markus, Lukas, itu kita mempunyai bukti dan saksi. Nanti kita lihat ya berapa banyak bukti dan saksi dan berapa banyak manuskrip yang kita punya. Isa di dalam pandangan Islam, baik di Quran maupun hadits, adalah firman Allah dan roh Allah. Ini adalah perkataan Muhammad sendiri yang mengatakan Isa fa innahu rohullah wa kalimatuhu. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman-Nya. Ini adalah hadits sahih Anas bin Malik halaman 72. Atau Anda bisa beli bahasa Indonesianya ya, Mutiara Hadits halaman 353. Kata Ibnu Abbas ini sepupunya Muhammad ya. Yahya itu Yohanan atau Yohanes Pembaptis. Dan Isa, berarti yang dimasukin siapa? Yesus Kristus ya. Adalah saudara sepupu dari pihak ibu. Dan ibu Yahya di dalam Alkitab siapa? Elizabeth. Pernah berkata kepada Maryam, aku mendapati bahwa bayi yang ada dalam perutku bersujud kepada bayi yang ada di perutmu. Ini Injil ya. Jadi ketika Maryam mengunjungi Elizabeth, itu bayi di dalam perut Elizabeth yaitu Yohanes Pembaptis itu melonjak kegirangan. Lalu Elizabeth tahu ini adalah ibu Tuhanku. Maka dia berkata, betapa aku sangat bersuka cita kenapa ibu Tuhanku berkunjung datang kepadaku katanya. Ya, jadi itu dalam kuasa Roh Kudus dia langsung tahu Maryam ini mengandung. Baru lihat Maryam belum ngomong aku hamil. Elizabeth sudah tahu. Ya. Karena penuh dengan Roh Kudus. Jadi Yahya atau Yohanes Pembaptis itu sudah membenarkan Isa sejak dalam kandungan ibunya. Dan dialah orang yang paling awal menyaksikan kebenaran Isa, yaitu Isa sebagai firman Allah katanya. Nah, Yohanes Pembaptis
Pembaptis itu 6 bulan lebih tua dibanding Yesus dan merupakan sepupu. Ya, jadi masih ada hubungan bau-bau saudara lah gitu ya, teman-teman. Makanya Yohanes berkata, akan datang dia ya sesudah aku. Tetapi yang keberadaannya itu sebelum aku, kata Yohanes. Jadi Yohanes berkata, akan datang orang sesudah aku ya, yang keberadaannya itu jauh sebelum aku, kata Yohanes. Menunjukkan kepada eksistensi kekal. Makanya Mesias itu disebut di dalam nubuatan Nabi Mika 5 ayat 2. Permulaannya sudah ada sejak kekal. Ya, nanti kita lihat nubuatan mengenai Mesias. Ya. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya aku tidak layak. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku ini suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi siapa? Bagi Kurios, bagi Yod-Heh-Vav-He tadi. Nanti kita lihat ya ketika kita belajar Injil nanti. Supaya kita jangan bodoh teman-teman ya, mesti pinter. Nah, perhatikan penggalan kalimat juga nih Quran surah 4 ya. Ayat berapa? 171. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu tidak lain melainkan utusan Allah dan kalimahnya yang ia atau Allah berikan kepada Maryam dengan tiupan roh daripadanya. Ya, daripada Allah. Jadi Anisa 171 menyatakan Isa itu apa? Utusan Allah. Jadi dia itu manusia. Ya, dia adalah sang firman yang diutus. Itu sama ya. Alkitab juga mengatakan Yesus itu utusan. Betul ya? Jadi ketika Insan Mukoginta menyatakan Yesus itu utusan loh. Nah, itu yang kita percaya gitu. Ya. Memang Yesus itu utusan. Dia mengatakan sendiri aku diutus oleh Bapa. Dan di dalam Yesaya 48 ayat 16, Yod-Heh-Vav-He, ya, Yahweh sendiri mengatakan aku diutus. Oleh siapa? Yahweh Elohim dan rohnya. Ya, jadi perjanjian lama itu mengabarkan bahwa sang firman itu akan diutus. Diutus oleh siapa? Diutus oleh Bapa dan roh. Di dalam perjanjian baru nanti, Roh Kudus itu akan diutus oleh siapa? Yesus dan Bapa. Itu intinya teman-teman. Ya memang. Ya. Nah, apakah tersirat bahwa Isa diciptakan di dalam kandungan Maryam? Nggak ada di sini ya. Tapi kalimatullah itu yang dikandung oleh Maryam dengan kuasa Rohullah. Kata Al-Koha ila Maryam yang diartikan dengan meniupkan rohnya ya ke dalam rahim Maryam. Ini susunan kalimatnya berbentuk kata kerja transitif. Ya, fi'il muta'addi. Jadi kata kerja yang membutuhkan objek penderita. Ya, ini orang-orang yang ahli-ahli bahasa ya. Jadi pada ayat ini subjeknya adalah Allah, kata kerjanya ialah apa? Alkoh, melemparkan, objek penderitanya adalah kalimat itu. Ya, kalimatnya itu ya. Nah, kita nggak mau bahas itu teman-teman ya. Perbedaan cerita itu nanti kita akan bahas di bagian kedua. Ini adalah the infancy gospel of Thomas. Jadi Injil kanak-kanak Yesus menurut Thomas. Ini bukan Thomas Rasul ya teman-teman. Jadi justru ketika Injil itu ditulis gitu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan anonymous. Jadi nggak ada namanya. Karena itu kitab otoritatif. Jadi gereja itu tahu siapa yang menulis. Justru malah nggak diberi nama teman-teman. Karena mereka tahu ini rasul-rasul yang nulis. Ya, jadi orang-orang terpercaya. Mereka tahu itu siapa. Jadi berotoritatif. Sedangkan Injil-Injil Gnostik, jadi Injil-Injil buatan karangan ini abad ketiga ini teman-teman ya. Itu malah mencoba memberi nama. Kenapa? Karena mereka itu nggak dikenal. Makanya mereka mencatut ada Injil Barnabas. Itu malah tahun 1600. Itu jauh banget ya. Injil apa lagi tuh? Injil Maria Magdalena dan sebagainya. Kenapa mereka mencatut nama-nama itu, teman-teman? Karena penulisnya nggak dikenal. Jadi supaya itu terkenal, mereka meminjam justru nama-nama yang sudah dikenal oleh orang Kristen. Tetapi justru kitab-kitab yang otoritatif itu anonymous gitu ya. Kitab Ibrani dan sebagainya ya.
Kemudian surat-surat Rasul Paulus, kalau surat-surat Rasul Paulus kita bisa mengenalinya ya, karena Paulus menulis di situ gitu ya, aku nih Paulus gitu ya. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak menuliskan namanya di situ. Kenapa? Karena jemaat itu tahu. Ya, kita punya dokumen sejarah, kita punya bukti-buktinya siapa penulisnya. Nah, Injil bayi Yesus menurut Thomas ini atau The Infancy Gospel of Thomas ini adalah Injil biografi tentang masa kanak-kanak Yesus. Ini ditulis abad ketiga, jadi hampir berapa tuh? Kalau Yesus kira-kira mati dan bangkit tahun 30, berarti berapa? 270 tahunan ya. Dan ini bukan bagian dari kanon Alkitab karena penuh mitos, cerita-cerita di dalamnya itu bukan saksi-saksi mata teman-teman, tapi hayalan gitu loh. Karena mereka tuh kan kita tuh kepo, betul nggak? Pengen tahu. Lah Yesus ini dari kecil umur 12 tahun. Jadi cerita ini dimulai ketika Yesus berumur 12 tahun hilang di bait suci gitu ya. Kan waktu itu Yesus 12 tahun tuh pasti melakukan ritual agama Yahudi ya teman-teman. Ketika anak-anak berumur 12 tahun ya. Nah itu dibawa ke bait suci, hilang di situ. Habis itu kan diceritakan lagi ketika Yesus umur 30 kan. Nah mereka kepo kan, pengen tahu nih kemana nih Yesus gitu. Ya enggak? Dari umur 12 sampai 30. Makanya dibuatlah cerita-cerita ada Yesus ke India, kawin sama orang India, belajar berguru sama orang India, punya anak turunannya. Siapa tuh yang ngaku-ngaku nabi itu katanya ya kan. Kenapa? Karena kepo teman-teman, pengen tahu Yesus tuh kemana ya dari umur 12 sampai 30 gitu kan. Nah salah satunya Injil ini teman-teman ya, yang ditulis bukan berdasarkan kesaksian atau kisah nyata, enggak, ini mitos gitu lah. Di dalam salah satu episodenya, di situ ditulis Yesus membuat burung dari tanah liat. Ya, ini mitos teman-teman, ini fiksi. Ya, kemudian dia meniupkan roh di dalamnya dan apa? Burung itu hidup. Ini ada ya, masuk di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah 110. Nah, ini karya abad pertengahan, ini dikenal juga dengan Toledot Yesus, itu juga mitos ini bisa masuk teman-teman. Karena apa? Karena mereka itu mengambil gitu ya cerita-cerita tentang Yesus itu dari sumber-sumber yang tidak valid, tidak terpercaya ya. Diceritakan lagi teman-teman, ada seorang anak itu menumpahkan air yang sudah dikumpulkan Yesus. Kemudian Yesus itu membunuh anak itu dengan cara dia ngomong. Jadi Yesus berfirman, mati, anak itu tiba-tiba mati teman-teman. Jadi itu berkuasa, diceritakan Yesus itu punya kuasa. Nah kemudian pada usia 1 tahun, dia mengutuk seorang anak laki-laki yang langsung menyebabkan anak itu lumpuh, langsung stroke dia. Jadi jangan main-main nih gitu katanya kan, sama Yesus kecil ini katanya. Kemudian Yesus membunuh anak lain ketika Yesus mengutuknya. Ketika dia secara tidak sengaja menabrak Yesus. Wah ini bisa bikin heboh satu Bethlehem, betul nggak teman-teman? Melemparkan batu ke arah Yesus atau meninju Yesus. Jadi kalau berantem gitu jangan main-main gitu ya, nih Yesus kecil nih, wah dia sekali ngomong bisa stroke kamu katanya ya. Kemudian tetangga-tetangga Yusuf dan Maryam ini mengeluh katanya. Wah ini anakmu nih bener-bener bayi ajaib katanya ya kan, dari kecil udah bisa ngomong. Apa nggak heboh itu satu Bethlehem teman-teman, bayi bisa ngomong. Ya kan? Kalau bayi Yesus itu bisa ngomong, otomatis tidak ada orang yang akan menolak Yesus menjadi Almasih. Itu kan mujizat teman-teman. Bayi masih ompong, belum punya gigi, bisa ngomong. Akulah Nabi Allah, diberikan kitab. Waduh, itu orang Yahudi pasti nggak mungkin menyalibkan Yesus. Padahal Yesus dikatakan apa? Dia ditolak di Nazaret, dia ditolak di tempat asalnya sendiri. Nah kalau pada waktu bayi dia pernah bikin mujizat kayak begini teman-teman, dia nggak mungkin dia ditolak loh teman-teman. Siapa yang berani? Sekali ngomong stroke itu orang. Ya yang satu mati. Ini kita lihat nih. Yesus kemudian mulai menerima pelajaran. Ya, jadi dia mulai berguru nih. Tapi dengan sombong, Yesus mencoba untuk mengajar gurunya. Jadi lebih pintar daripada gurunya, diceritakan di situ. Nah, lalu sebaliknya mengecewakan sang guru ini. Gurunya mencurigai asal muasal kekuatan gaib Yesus. Nah, Yesus senang malahan katanya. Dan dia malah menunjukkan dengan mencabut semua kekejaman sebelumnya. Jadi, oke, yang lama-lama kan aku kejam nih, udah bunuh orang, katanya ngutuk orang langsung stroke katanya gitu kan. Lalu dia apa? Pernah membangkitkan seorang teman yang terbunuh ketika ia jatuh dari atap dan menyembuhkan orang lain yang memotong kakinya dengan kapak. Apa ini nggak heboh teman-teman? Masa dengan mujizat seperti ini dari bayi udah bisa ngomong, itu Bethlehem itu nggak heboh tuh seluruh Israel. Ada bayi bisa ngomong itu di Bethlehem.
Ya kan teman-teman? Kemudian ada salah satu kisah yang paralel nih antara Injil Thomas tentang bayi Yesus, ya, The Infancy Gospel of Thomas ini dengan Al-Quran dalam Injil bahasa Arab tentang masa kanak-kanak juru selamat. Jadi Injil ini ditulis dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan ya dengan judul Masa Kanak-kanak Juru Selamat dan dengan surah 19 ayat 29 sampai 34. Di mana kisah Yesus berbicara ketika bayinya tuh masih dalam buayan. Cuman perkataannya yang berbeda. Ya, jadi diceritakan di Injil itu bahwa Yesus itu berbicara ketika masih bayi. Berkata kepada ibunya apa? Maria, akulah Yesus anak Allah, Sang Firman atau The Logos katanya. Yang kamu lahirkan sesuai dengan pernyataan malaikat Jibril kepadamu, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Jadi dalam Quran surah 19 ayat 29 sampai 34 kata-katanya diubah. Benar ya teman-teman ya? Kata-katanya seperti tadi itu diubah. Ya, cuman cerita ini paralel gitu teman-teman. Nah, saya menunjukkan Anda bukti-bukti ini supaya Anda berpikir sendiri. Lalu, siapakah Maryam? Ibu Isa, teman-teman. Quran surah 66 At-Tahrim. At-Tahrim itu artinya mengharamkan, ayat 12. Mengatakan demikian, dan ingatlah Maryam binti Imran. Atau binti Imron ya. Binti itu berarti kan anak perempuan ya. Betul ya? Kalau laki-laki bin ya. Maryam binti Imron. Maryam anaknya Imron. Apa yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami dalam kurung ciptaan lagi katanya. Dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Bahasa aslinya di sini adalah kami tiupkan ke dalam farjaha. Farjaha itu artinya vaginanya. Ya, kami tiupkan ke dalam farjaha. Alat kelamin atau vaginanya Maryam, roh kami. Ya. Jadi Maryam itu adalah putri Imron. Quran surah 66 ayat 12 ya. Dan saudara perempuan Harun sesuai dengan Quran surah 19 ayat 28. Oke, jadi anaknya Imron. Tadi Isa itu anaknya Maryam. Maryam anaknya siapa? Maryam anaknya Imron. Nah, siapakah Imron? Kan gitu pertanyaannya, ya. Quran surah 3 Al-Imron. Ini surah khusus menceritakan tentang keluarga Imron namanya. Ayat 33, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat. Ya, jadi keluarga Imron adalah keluarga pilihan Allah. Wah, ini berarti dari keluarga terhormat ini ya teman-teman ya. Nah, pasti kan heboh ya, dari keluarga terhormat tiba-tiba bisa melahirkan bayi tanpa ayah. Ya, ini pasti heboh. Siapakah Harun? Ya, pertanyaannya sekarang tadi, siapakah Harun? Quran surah 7 Al-Araf, tempat tertinggi, ya, ayat 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa, memberikan Taurat 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Ya, ini 40 hari 40 malam memang Musa di atas gunung ya. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Ini benar ya, cocok. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu siapa? Harun. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Berarti tadi Isa anaknya Maryam, Maryam anaknya Imron. Imron siapa keluarganya? Punya anak namanya Harun. Jadi Maryam adalah saudara perempuan Harun. Berarti Harun siapa nih? Harun imam besar yang dimaksud di sini ya, yaitu saudara Musa. Lalu Quran surah 28 Al-Qasas, cerita-cerita. Ya, Al-Qasas katanya ya. Ayat 33 sampai 34. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka.
Nah, ini cerita bener ya. Musa kan memang membunuh seorang Mesir, makanya dia melarikan diri ke Midian waktu itu ya. Sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Memang dikatakan Musa itu tidak petak lidahnya ya. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Jadi cerita ini agak nggak nyambung karena Musa membunuh orang itu 40 tahun sebelumnya ketika dia masih di Mesir, ya. Dan ketika dia diutus itu cerita itu udah lama berlalu gitu, ya. Udah 40 tahun kemudian ketika dia umur 80. Ya, ini nggak ada kronologi waktunya di sini. Oke ya. Nah, Al-Qur'an pun mengkonfirmasikan bahwa Harun dan Musa adalah saudara kandung. Quran surah 7 Al-Araf ayat 150. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan loh-loh batu ini ya, yang berisi Taurat ya, dan memegang rambut atau memegang kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, hai anak ibuku. Berarti Musa dan Harun ini satu ayah, satu ibu. Ya. Iya, kalian tidak salah baca, teman-teman. Jadi di dalam Quran, dalam Islam, Isa itu anak Maryam tanpa ayah, cucu Imron, keponakan Musa dan imam besar Harun. Ada yang aneh? Nah, ini silsilah ya teman-teman yang ada di dalam Alkitab. Ini kita bandingkan dengan Quran tadi, kita udah belajar, ya kan? Silsilah Isa dan Yesus. Abraham punya anak, ya, ada Ismail, ada Ishak. Ya, kemudian ada punya 6 anak lagi dari keturah. Kita bahas dari garis keturunan Ishak. Ishak punya anak kembar Esau dan Yaakov. Yaakov ini kemudian namanya diganti sama Tuhan menjadi Israel karena dia bergumul dengan Malak Yahweh dan dia menang. Ya. Arti nama Israel adalah dia yang bergulat dengan El atau Allah. Ya. Yakub punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya, salah satunya siapa? Yehuda. Yehuda itu punya kakak namanya Lewi. Ya, ini dua-duanya ini dari keturunan Lea, teman-teman. Ya, jadi kan Yakub tuh istrinya 4, ya kan? Rahel, Lea, ya. Ada Bilha pembantunya itu, ya kan? Nah, ini anak-anak dari Lea. Jadi Yehuda dan Lewi itu kakak beradik, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dari Lewi dulu nih. Lewi punya anak Kehat. Kehat punya anak Amram. Lah Amram ini supposedly di dalam Quran adalah Imron. Ayah Harun dan Musa dan Miriam yang tadi diceritakan di surah 3 itu keluarga Al-Imron. Jadi namanya itu bukan Imron, tapi Amram yang benar, ya. Bukan Imron tapi Amram. Makanya beberapa Quran terjemahan bahasa Inggris itu nggak pakai Imron karena salah, ya. Amram, ya. Amram, cucu Lewi, ini nikah dengan anak Lewi dari ibu yang lain gitu. Ya, jadi nikah kayak semacam saudara ayahnya, ya. Nah, Amram itu menikahi Yokebed. Ya, Amram menikahi Yokebed, punya anak Miriam. Miriam itu paling tua. Ya, kakak Harun dan Musa, terpaut 3 tahun 3 tahun. Miriam lahir dulu, kemudian Harun, baru Musa, teman-teman. Nah, Miriam inilah yang menurut Quran menurunkan Isa Al-Masih. Nah, padahal ini yang jadi blunder ya, teman-teman. Islam itu juga mengatakan ibu Miriam ini Hana. Lah Miriam ibunya Hana ini kan Hana ibunya Maryam, ibunya Yesus. Bukan, nama ibunya adalah Yokebed. Ini dua-duanya suku Lewi dari garis keturunan imam besar. Ya, teman-teman. Jadi memang Harun dan Musa itu punya saudara atau kakak perempuan namanya Miriam, tapi Miriam Nabiah, bukan Miriam ibu Yesus gitu, ya.
Memang namanya mirip, Miriam sama Maryam, jadi agak-agak kesleo ya. Lah, sekarang bagaimana dengan Alkitab? Yehuda itu masih punya keturunan lagi ya, macam-macam nanti ketika kita belajar. Lalu tibalah pada generasi Raja Daud. Daud masih punya anak-anak lagi. Daud lewat jalur Salomo menurunkan Yusuf, lewat jalur Nathan menurunkan Maryam. Jadi dua-duanya ini adalah keturunan Raja Daud, baik Yusuf maupun Maryam. Dari suku Yehuda, bukan suku Lewi. Ya. Nah, kemudian Yusuf dan Maryam ini bertunangan, dan Maryam inilah yang masih perawan itu menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel melahirkan Yeshua atau Yesus Kristus. Jadi Isa Al-Masih dengan Yeshua itu beda 1400 tahun. Wow, gitu ya teman-teman. Nah sekarang para sarjana dan ilmuwan itu mencoba menjawab. Ya, ini sudah dari sejak zaman Muhammad. Jadi kita lihat dulu sejarahnya. Sekalipun masa hidup Miriam dan Maryam itu berbeda sekitar 1400 tahun. Tapi terlihat memang ada benang merah yang menghubungkan indikasi kesalahan sejarah dalam Al-Quran. Yaitu satu, kemiripan nama Miriam dengan Maryam, ya, sehingga bingung. Ya. Dua, kesamaan nama sang ayah yaitu Amram dan Imron. Tiga, penyebutan saudara perempuan Harun, ya Ukta Harun, bagi Miriam ternyata memang benar, tapi bukan bagi Maryam ibu Isa. Ya, supposedly yang masih perawan dan punya anak namanya Isa Al-Masih ya. Nah, dalam salah satu hadis Muslim disebutkan adanya keheranan penduduk Najran terhadap penggunaan istilah ya Ukta Harun ini. Mugira bin Suba melaporkan ketika aku datang ke Najran, mereka itu penduduk Kristen Najran bertanya kepadaku, ini orang Arab ya Kristen. Engkau kok melafalkan hai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam di dalam Quran. Padahal Musa itu dilahirkan lama sebelum Yesus. Ketika aku menjumpai lagi Rasulullah, aku menanyakan tentang hal ini. Rasulullah menjawab, masyarakat zaman dulu sering memberi nama kepada anggota keluarga mereka mengikuti nama-nama Rasul dan orang-orang suci zaman dahulu. Ini Sahih Muslim buku 25 nomor 5326. Harun itu bukan orang suci. Ya. Musa itulah yang dihormati oleh bangsa Israel. Harun itu yang membuat lembu emas. Ya nanti kita lihat bukti arkeologinya, ini masih ada teman-teman. Bahkan di Saudi Arabia itu bukti arkeologinya ya. Dialah yang membuat lembu emas bagi orang Israel sehingga membuat seluruh orang Israel berdosa. Dan Musa marah lalu memecahkan tadi loh ceritanya itu. Memecahkan apa? 2 loh batu yang berisi 10 perintah Hashem. Di mana dalam Quran justru orang Samaria lah yang membuat lembu emas. Orang Samaria itu belum ada di zaman Musa, baru ada 700 tahun setelah Musa mati. Tapi saya nggak bahas ini nih, ya. Orang Samaria itu keturunan Yahudi dan bangsa lain, Assyria gitu ya, jadi campuran. Itu waktu kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Jadi setelah Salomo mati, kemudian kerajaannya itu dipecah Rehabeam ya dan Yerobeam. Jadi kerajaan bagian utara itu Yerobeam teman-teman itu menjadi 10 suku ikut di kerajaan Israel ya atau kerajaan utara. Ibu kotanya Samaria. Nah, itu baru mereka kawin campur di situ. Kerajaan selatan itu terdiri dari Benyamin, ya Yehuda dan imam-imam besar keturunan Lewi. Ya ibu kotanya di Yerusalem. Nah, itu baru ada orang Samaria. Orang campuran ini loh. Jadi pada zaman Musa tuh orang Samaria belum ada. Ya, kita nggak bahas itu deh sekarang ya, nanti ya. Kemudian kata keturunan yang disebut itu bukan dengan kata anak, tapi saudara perempuan. Nah, kata keturunan itu disebut dengan anak, ya bukan saudara perempuan teman-teman. Makanya Yesus disebut anak Daud, itu merujuk pada Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Jadi saudara perempuan itu ya jelas saudara perempuan gitu loh. Kamu punya kakak, punya adik, satu ayah, satu ibu atau saudara tiri ya. Itu saudara perempuan, teman-teman. Ya. Kalau keturunan itu akan disebut dengan ibin ya atau anak. Ya, nanti kita lihat istilahnya ya. Nah,
Yang pertama bereaksi, tadi sebelum orang-orang Kristen Najran bertanya, kok kamu bisa melafalkan Ukhta Harun kepada Maryam ibu Isa, katanya. Ini heran gitu, orang-orang Kristen Najran tuh heran gitu, kok bisa? Kok bisa itu firman Allah gitu loh. Ya, mereka tuh heran, mereka bertanya. Tapi yang pertama bereaksi terhadap ayat ini itu adalah seorang sahabat Nabi katanya yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Tadinya dia seorang pemeluk agama ahli kitab, katanya orang Yahudi, ya nggak tahu nih saya ceritanya ya. Lalu masuk Islam, tapi ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian sebagai mantan ahli kitab, tentu beliau punya banyak pengetahuan tentang sejarah. Ya, dan sakafoh. Bener nggak tuh bacanya? Sakafah gitu ya, ahli kitab. Ya. Beliau datang kepada Aisyah dan menyatakan bahwa Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, saudara Musa. Jadi ini dicatat ya di dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai Quran surah 19 ayat 28. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir, diriwayatkan dari Yakub, diriwayatkan dari Ibnu Ulayya, diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Abi Sadaqah, diriwayatkan dari Muhammad Ibnu Sirin yang menyatakan bahwa ia diberitahu bahwa Ka'ab al-Ahbar mengatakan ayat yang berbunyi ya Ukhta Harun, saudara perempuan Harun dari surah 19 ayat 28 itu tidak merujuk kepada Harun saudara Musa. Lalu Aisyah berkata, kamu bohong. Beliau lalu menjawab, wahai ibunda mukminin, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menyatakan hal itu, tentu beliau lebih benar dan lebih mengetahui. Tapi kalau tidak ada keterangan dari beliau, katanya, sesungguhnya aku mendapatkan bahwa di antara keduanya itu terpisah jarak waktu 600 tahun. Maka Aisyah pun terdiam. Bukti lainnya apa teman-teman? Ya nanti kan para ahli menyanggah nih, diputar-putar. Saudara perempuan itu artinya bukan saudara perempuan, tapi keturunan katanya gitu ya. Terus ada yang mengatakan ini bukan Harun saudara Musa, padahal tadi dikatakan Quran apa? Harun itu Harun saudara Musa, emang ada Harun lainnya, Harun al-Rasyid, belum ada waktu itu ya. Nah jadi diputar-putar. Kemudian menurut sumber sejarah Islam, surah Maryam, Quran surah 19 yang berisi ayat, Hai Ukhta Harun, atau Hai saudara perempuan Harun, itu adalah surat Mekkah, Makiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Ya, surat Maryam yang terdiri atas 98 ayat itu termasuk golongan surat-surat Makiyah. Karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum sahabat-sahabat beliau hijrah ke Habsyi katanya. Hijrah ke Habsyi atau Habasyah sendiri dilakukan sekitar tahun 5 Hijriah. Atau sekitar tahun 615 Masehi. Ya, ini sumber sejarah hidup Muhammad, Sirah Nabawiyah, ya tulisan Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, halaman 115. Pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian berangkatlah rombongan pertama dari para sahabat ke Habasyah. Nah, pertanyaan orang-orang Kristen Najran yang diceritakan oleh Mugira tadi itu sangat mungkin terjadi setelah 13 tahun ayat itu dilafalkan ya saudara perempuan Harun. Nah Muhammad jelas berada pada posisi yang serba sulit untuk mengakui bahwa ayat itu salah. Itu jelas tidak mungkin ya. Yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan yang jauh dari jelas gitu ya. Nah para ulama menyadari bahwa idiom saudara perempuan Harun adalah tidak tepat. Ya ini orang-orang yang syekh orang-orang Arab ya yang ngerti betul. Itu mereka tahu dan sadar ya. Mereka ahli-ahli sejarah ya, bukan KW-KW ya, bukan kaleng-kaleng. Mereka tahu ini idiom ini nggak tepat, makanya sesuatu harus dilakukan gitu loh teman-teman, ya kan? Sesuatu harus dilakukan ya. Nah, Muhammad jelas tidak akan dapat merevisi ayat saudara perempuan Harun yang sudah dihafalkan selama sekitar 13 tahun. Karena itu akan mengakibatkan kredibilitasnya rusak, tidak saja di mata pengikutnya, tetapi lebih-lebih lagi di mata kaum Yahudi dan Kristen. Kita lihat ketidaksinkronan antara Quran dengan sejarah. Quran menganggap Zakaria dan Imron itu hidup pada zaman yang sama. Quran surah 3 Al-Imran 35 sampai 37. Imron itu menyerahkan Maryam ibu Yesus pada Zakaria. Ya, teman-teman. Dan ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku." Ya. Supposedly ini di dalam
Quran, istri Imron ini namanya Hana. Harusnya Yokebed, ya. Hana itu ibunya Maria, ibu Yesus. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berhikmat. Di Baitul Maqdis katanya. Ya ini bait suci Yerusalem ya. Karena itu terimalah nazar itu dari padaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tatkala istri Imron melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Jadi ada disediakan makanan ajaib gitu ya. Pokoknya nggak pernah kelaparan nih Maryam ya. Zakaria berkata, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Ya, saya seandainya sekarang Allah mengirimkan makanan, alhamdulillah ya. Tapi kok nggak ada yang kirim makanan ke rumah ya? Ya. Jadi Imron atau Amram di dalam Alkitab, ayah Musa dan Harun dan Miriam itu hidup 1400 tahun sebelum Zakaria atau ayah Yahya lahir. Jadi ini ceritanya kok bisa nggak connect sama waktu ya teman-teman ya. Nah ini saya memberikan bukti, kemudian ketika lihat sejarah, nggak cocok gitu teman-teman. Ya makanya Anda pikir sendiri deh ya, Anda pikir sendiri ya, Anda mau pilih yang mana gitu ya. Akhirnya dari semua kesimpulan para sarjana ya, Anda boleh tanya ke ustadz, ke imam-imam Anda, nanti lihat aja jawabannya apa gitu ya. Nah, tapi yang paling jujur, Anda bisa beli buku ini nih, Muhammad Akalafullah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Ya, jadi disconnect dengan sejarah, nggak ada hubungan. Ya, makanya ketika mengatakan Isa itu tidak disalib, melainkan diserupakan, kita melihat memang Isa yang dimaksud itu bukan Isa dari suku Yehuda, anaknya Maryam, tapi Isa keponakannya Musa dan Harun. Ya, jadi memang benar ya, Al-Quran bukan kitab sejarah. Beda dengan Alkitab. Alkitab itu ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Dan ketika kita cocokkan dengan sejarah, itu cocok teman-teman. Ya. Nah ini kita mau mengenal sedikit teman-teman, ini adalah bahasa Ibrani modern. Ya, nanti kita akan belajar sejarah penulisan Ibrani dari mulai piktograf sampai kepada modern Hebrew ya. Inilah Ibrani modern yang sekarang. Ini kata Elohim atau kata Allah ya yang diterjemahkan LAI sebagai Allah. Ini teman-teman lihat nih, Alef, Lamet, Hei, Yod, Mem ya. Semua yang pakai Mem ini menunjukkan jamak atau juga bisa menunjukkan majesty, sesuatu yang agung gitu ya. Dibaca Elohim teman-teman. Ya ini tanpa nikut sama sekali. Jadi polos ya. Ini huruf mati semua. Nah di bawah itu adalah nama kudus Tuhan di dalam bahasa Ibrani modern. Ini disebut tetragrammaton atau 4 huruf. Ya, 4 huruf. Nah ini adalah nama kudus yang kita sebut dengan Hashem atau Adonai yang gak boleh disebut. Ya orang Yahudi gak mau nyebut Yahweh ya. Yod, He, Vav, He, Yahweh. Ya. Dan ini orang Yahudi menggantinya dengan Hashem atau Adonai. Nah kemudian ini nama Yesua atau Yesus di dalam huruf Ibrani modern. Yod, Sin, Vav, Ayin. Yeshua. Ya. Artinya Yahweh is salvation. Yahweh adalah keselamatanku. Nah, kita mau tunjukkan sedikit teman-teman. Apa sih kata yang akurat untuk Yesus? Yesus itu kan dari bahasa Yunani Yesus. Ya, jadi Yeshua itu padanannya di dalam bahasa Yunani itu
nggak bisa. A di belakang itu nggak ada ya di dalam bahasa Yunani. Nah, yod atau yang kita kenal dengan Y itu juga nggak ada padananya. Adanya IEU gitu ya. Jadi di dalam bahasa Yunani menjadi Eo gitu ya. Yosus gitu ya. Nah, ini adalah huruf Ibraninya kalau teman-teman lihat tadi ya Yod, Shin, Vav, Ayin. Kemudian Aramaiknya tulisannya seperti itu. Ya, kalau Aramaik ini saya nggak bisa baca teman-teman ya. Nah, ini adalah first century ya. Jadi pada abad-abad pertama ya Ibrani dan Yudea atau Aramaik itu ditulisnya seperti itu teman-teman. Yeshua ya. Nah, ketika ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, ini di drop. Jadi dikasih huruf yang sepadan. Yesus jadinya. Ya, S di belakang itu menunjukkan laki-laki, maskulin. Ya, nggak bisa jadi A. Yeshua itu nggak ada itu padanannya dalam bahasa Yunani. Jadi Yesus gitu yang paling mendekati ketika diterjemahkan dari Ibrani menjadi Yunani ya. Nah, Arabiknya itu tulisannya gimana teman-teman? Itu spellingnya sama teman-teman ya. Yod, Zin, Vav, Ayin ya. Teman-teman lihat nih Arabiknya. Tapi ya dibacanya Yeshua ya. Yeshu ya Yeshu. Orang Arab kalau menyebut Yesus itu Yeshua ya. Tetapi teman-teman, pertama kali nama Isa itu ada di dalam Quran. Kita tidak menemukan di dalam inskripsi prasasti batu manapun yang menyebutkan Isa. Ya, this strange spelling is found in the Quran. Jadi hanya penamaan yang aneh ini baru pertama kali ditemukan di dalam Quran. Karena nama Isa itu kebalikan dari Yeshua, teman-teman. Apakah sikap kita kepada ajaran mengenai Yesus yang lain di luar Injil? Kemarin kita katakan Injil yang berbeda, gitu ya. Kabar baik yang berbeda. Jadi kalau menurut pandangan Islam, Injil itu kan kitab. Padahal kita kemarin mengetahui bahwa 30 tahun pertama kekristenan tidak ada kitab perjanjian baru apapun yang ditulis. Jadi mereka selalu memaksakan Injil ini palsu karena dalam pikiran mereka tuh Injil ini kitab. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa. Mana yang asli? Ya nggak tahu kita mana yang asli. Lu cari aja sendiri kan gitu ya kan. Karena Injil itu bukan kitab. Injil itu kabar baik. Apa itu Injil? Injil itu adalah 1 Korintus 15. Yaitu Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Bangkit lagi pada hari ketiga. Dan sekarang dia sebagai apa? Penguasa, sebagai kurios, sebagai Tuhan. Penguasa surga dan bumi itu Injil. Kalau kamu percaya Yesus mati bagi dosa-dosamu dan dia bangkit pada hari ketiga dan kamu menguduskan dia sebagai Tuhan, sebagai pemegang kuasa, kamu selamat. Itu Injil. Nah, tapi dalam pandangan orang muslim itu menjadi kitab. Makanya mereka tuh bingung terus teman-teman. Keliru terus gitu ya. Blunder terus. Kenapa? Karena mereka mempunyai definisi itu yang berbeda. Kan gak ada kitab selama 30 tahun pertama kekristenan. Itu nggak ada kitab Injil sama sekali yang ditulis. Ya, kemarin kita lihat Injil yang pertama kali ditulis ada Injil Markus, ya, Injil yang ditulis oleh Yohanes Markus sekitar tahun 50-an bahkan lebih, ya. Nah, 2 Korintus 11 ayat 4. Saya ulangi lagi nih. Sebab kamu sabar saja, kata Rasul Paulus. Jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi kita nggak boleh diam-diam saja teman-teman. Saya barusan lihat channel Tanpa Ragi ya. Banyak orang-orang yang mualaf dari Kristen kemudian masuk jadi Islam. Kemudian pengen balik lagi ke Kristen. Kenapa? Katanya ternyata Islam tidaklah seindah iklannya katanya. Ya kan? Kayak Islam agama damai. Tapi ketika masuk lebih dalam, dipelajari, lah kok isinya mengutuki, membunuh, membenci. Jadi dia merasa munafik ya. Bedanya sama Kristen, ajaran Kristen serba kasih, tapi orang Kristen tidak semuanya melakukan kasih. Ya kan?
Ajaran Islam disuruh membunuh, disuruh membenci, disuruh mengutuki. Tapi dia nggak bisa lakukan itu. Jadi itu pertentangan di dalam hati. Ya, jadi tidak seindah iklannya. Jangan sampai kita tertipu, teman-teman. Ya, nanti sama nih, dijanjikan 72 bidadari surga, ternyata begitu sampai sono gak ada bidadarinya, teman-teman. Ya, tertipu deh kita, ya. Nah, 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan apa? Kemarin kita harus berapologetika. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk apa? Berapologia, memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan apa? Lemah lembut dan hormat. Ya, 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Apa itu pelayan Kristus yang baik, teman-teman? Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi kita ini harus terdidik, teman-teman. Mengenai apa? Mengenai siapa itu Allah, the triune God. Kita harus bisa paling tidak menangkap dan menjelaskan secara bahasa sederhana dengan saudara kita. Terdidik dalam soal-soal yang penting mengenai iman kita. Kenapa Yesus mati? Untuk apa Yesus mati? Ya, kemudian Anda harus bisa baca Alkitab Perjanjian Lama. Jangan jangan buta huruf. Ya, jangan kita nggak bisa baca kitab. Kitab itu kayak tertutup bagi kita. Harus terdidik. Jadi orang Kristen itu tidak boleh blind faith, asal percaya aja, ya. Tapi harus terdidik. Ya, jadi pokok-pokok iman itu harus terdidik. Ya, yang penting itu. Nah, dan juga dalam a sound teaching. Jadi ajarannya harus sehat, teman-teman. Ya. Banyak juga gereja saat ini ajarannya nggak sehat ya, teman-teman ya. Tapi saya nggak mau bahas itu nanti, ya. Kita bahas yang Injil dulu. Lalu dari mana Quran bisa memberi nama Yeshua yang artinya Yahweh Shua, ya, atau Yahweh is salvation, kok bisa dibalik jadi Isa? Isa ini tidak ditemukan di dokumen lain di luar Quran. Bahkan di dalam hadits itu disebutkan Yashu bin Nun, ya, Yosua bin Nun, penggantinya Musa. Berarti orang Arab itu kalau menyebut harusnya Yeshua. Ya, karena Yesua atau Yoshua sama Yeshua itu sama akar katanya. Jadi harusnya mereka menyebutnya bukan Isa tapi Yeshua. Ya. Nah, ini nggak akan pernah ketemu, teman-teman, dari mana Muhammad kok bisa menyebut Isa Al-Masih. Ya, karena inskripsinya tidak ada sama sekali. Dokumen lain di luar Quran nggak pernah kita temukan. Dan saya mendengar katanya Pak Bambang Nurseno pernah menemukan satu biara, katanya biara Isaniyah gitu ya, atau para pengikut Isa. Tapi ini tidak bisa kita verifikasi ya, jadi tidak bisa dijustifikasi, dari situlah berasal kata Isa ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Tidak ada dokumen lain di luar Quran maupun prasasti yang ditemukan menyebut kata Isa ya, atau Esau ya. Sebab Arab itu menyebutnya dengan Yeshua. Orang-orang Arab zaman Muhammad menyebut dengan Yasu. Referensinya di mana? Sahih Al-Bukhari volume 6, buku 60, hadis 251. Sahih Muslim 2380a. Jami At-Tirmidzi volume 5, buku 44, hadis 3149. Anda bisa mencarinya di sunnah.com. Ya, dengan mengetik Yusa. Orang Arab menyebut nama Yeshua bin Nun dengan Yusa atau Yashu ya. Bukan Isa. Isa itu sama dengan Esau di dalam Alkitab. Jadi para ilmuwan ini menduga-duga dari mana ya fonetik koresponden atau persamaan bunyi kok bisa Isa. Ini kemungkinan dari Iso dalam bahasa Syriak Timur ya, atau Iso ya. Tapi juga kita tidak bisa menemukan bukti arkeologi maupun dokumen lainnya yang mendukung. Ya, kemungkinan itu katanya ya dari bahasa Syriak Timur. Dan ini ustadz-ustadz sekarang itu ngotot, teman-teman. Justru nama yang benar itu adalah Isa. Bukan Yeshua. Yeshua itu nama palsu.
Aduh teman-teman, ya kalau gitu nama Muhammad siapa dong? Muhammad kan gelar. Nama asli lahirnya Muhammad kan Katam. Bukan Muhammad, nama aslinya Muhammad itu adalah Katam. Nanti kita buktikan, berarti Muhammad nama palsu dong. Jangan asal nuduh, ya. Untuk menjustifikasi pewahyuan di dalam Quran, Anda buat-buat sendiri. Kemarin ya dibuat-buat sendiri tuh, Allah. Itu gimana ceritanya muter-muter, pokoknya bisa Allah tuh sama dengan Yahweh. Gak sama teman-teman. Ya, sekarang dituduh nama Yeshua palsu. Ya. Nah ini teman-teman Anda bisa juga belajar dari channelnya Bang Deki Ngandas ya. Verbum Veritatis, saya suka juga ngikutin beliau ya. Beliau bagus sekali kalau teman-teman juga mau belajar. Lihat ini dalam bahasa Ibraninya Yod He Vav Zin Ayin Yehoshua ya, Yehoshua itu sama dengan Yeshua ya. Pendeknya Yod Sin Ayin. Kristen Syria Yod Sin Vav Ayin Yeshua Yiso ya. Kristen Arab Yasin Vav Ayin Yeshua. Nah, Muhammad di dalam Quran itu membalik dengan persis setiap hurufnya. Jadi ya yang di depan itu jadi ya di belakang. Sin, Anda lihat itu. Vav. Kemudian ayinnya yang tadinya di belakang jadi di depan. Jadi ini persis dibalik. Kenapa ini kok namanya bisa dibalik? Anda pikirkan sendiri. Sedangkan Isa itu nggak punya arti. Nggak ada artinya. Ya. Tapi nama Yeshua itu mempunyai arti, yaitu apa? Juru selamat. Ini loh yang disembunyikan. Jadi mereka tuh nggak bisa ngeliat juru selamat. Karena namanya dibalik. Ya, yang huruf awalnya jadi di belakang, dibalik persis. Jadi mereka itu ditutup. Sehingga mereka nggak bisa melihat keselamatan yang daripada Tuhan sendiri. Sekarang kita lihat bukti arkeologi. Alkitab berbahasa Arab tertua itu ditemukan. Itu tertanggal 868 Masehi. Di biara Santa Katarina di Sinai. Artefak ini sekarang disebut Codex Sinaiticus 151. Dan di situ ditulis Yeshua untuk Yesus dalam bahasa Arab. Itu tahun 868. Nah, Quran itu abad ke-7. Dan tidak ada nama Isa di dokumen lain di luar Quran. Padahal ini kalau dikatakan pemaksaan, berarti kan Islam sudah berkuasa pada waktu tahun 868 ya kan. Tapi kok mereka nggak menyebut namanya dengan Isa, menyebutnya dengan Yeshua, ini bukti. Jadi nggak koheren, nggak sinkron nih antara Quran dengan sejarah itu diskoneksi, nggak ada hubungan. Dari mana Muhammad tahu nama Tuhannya adalah Allah? Sebab nama Allah tidak ada sama sekali di dalam kitab Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Hashem, ya, sehingga Muhammad tidak pernah mendengar nama Tuhan ini. Orang Kristen menyebut Allahnya yang sudah nuzul ke dunia, yaitu Yeshua, Yahweh. Muhammad sama sekali tidak pernah mendengar dan melihat Hashem, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa. Jadi beda. Di dalam Alkitab itu semua nabi itu melihat Tuhan, teman-teman, mendengar Tuhan. Ya, Tuhan datang ngomong sendiri, nggak pakai perantara malaikat. Nah, ayah Muhammad itu dipercaya adalah Abdullah, artinya Abdul Allah. Ya, jadi Allah itu sudah dikenal sebelum zaman Islam karena ayahnya itu mati 4 tahun sebelum Muhammad lahir. Ya, dan Muhammad menyatakan kenabiannya di usia 40 tahun. Dan bagaimana ceritanya Muhammad bisa lahir 4 tahun setelah ayahnya meninggal? Nanti kita coba pikirkan sendiri. Ya, nanti kita pada bagian kedua akan kita lihat bukti-buktinya, teman-teman. Ya, jadi mereka percaya seorang anak itu bisa sampai dikandung sampai 6 sampai 10 tahun, teman-teman, maksimal. Karena Muhammad itu lahirnya 4 tahun setelah ayahnya mati, ya. Quran surah Asy-Syura 42 ayat 51.
Dikatakan demikian, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun. Ya. Wa makana libasyarin, ya. Tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang hijab. Hijabin yang diterjemahkan menjadi tabir. Jadi hijab itu adalah tirai. Ya. Atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat lalu diwahyukan kepadanya. Ya, dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi dari Quran maupun hadis kita tahu Muhammad itu tidak pernah melihat Allah. Tidak pernah ketemu dan mendengar suara Allah. Bahkan Aisyah berkata kalau ada orang yang mengatakan Muhammad melihat Robnya, melihat Tuannya itu bohong katanya. Ya. Ini gak sesuai sama Alkitab. Adam itu berjalan dengan Yahweh di Taman Eden. Bercakap-cakap, duduk, intim, mesra, namain binatang. Tuhan ngomong, itu kamu namain apa itu? Ini kayaknya lucu Tuhan. Sukanya garuk-garuk, ini monyet ku namain. Oh pintar kau katanya, ya kan? Apa lagi? Kau namain apa itu? Ini kayaknya lehernya kepanjangan nih Tuhan, aku namain dia jerapah. Oh bagus kau pintar katanya, ya kan? Nah ada memberi nama binatang-binatang di situ. Dia mesra, bercakap-cakap dengan Tuhan. Bagaimana dengan nabi-nabi lainnya? Abraham melihat Tuhan, duduk makan bahkan. Nah ini yang ditolak sama orang muslim ketika mereka baca Taurat. Maksud Tuhan duduk makan bersama Abraham? Ya kenyataannya begitu. Mau bilang apa? Ya, nanti kita akan go through the Bible. Ishak melihat Yahweh. Yaakov melihat Yahweh. Nah, ini gak sinkron ya, apalagi Musa. Ya, Musa ngomong sama Tuhan seperti orang ngomong dengan temannya katanya. Muka dengan muka, face to face. Yesus apalagi kalau ngomong dengan Tuhan, Tuhan langsung ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Ya, semua nabi ketemu. Yesaya melihat Hashem. Yehezkiel melihat Hashem. Nabi Daniel melihat Hashem. Nabi Samuel melihat dan mendengar Hashem. Ini gak sinkron. Ya, jadi Tuhan di dalam Alkitab itu tidak bicara dari balik hijab. What's in the name? Kata Shakespeare gitu ya teman-teman. Apalah artinya sebuah nama katanya. Mengapa nama Tuhan penting? Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa berseru kepada nama Hashem akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Hashem, dan setiap orang yang dipanggil Hashem akan termasuk orang-orang yang terlepas. Yesaya 42 kembali lagi nih. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Hashem, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Atau kemasyuranku kepada patung. Patung apapun. Patung kayu, patung batu, patung logam, patung emas, patung perak. Ya, patung semen. Kemudian Yesus menyatakan nama Bapa kepada kita di Yohanes 17 ayat 6. Kemarin kita sudah baca. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Loh, Yesus mengatakan gini. Aku sudah mereveal your name. Maksudnya apa nih? Di dalam nama ini ada karakter. Yesus menyatakan apa? Bapa itu mengasihimu loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, di tempat lain Yesus mengatakan demikian. Bapa itu maha pengasih. Ya, Bapa itu gembala yang baik. Jadi di dalam nama itu ada karakter dan itu yang dinyatakan. Karena Allah itu nggak kelihatan. Makanya Yesus datang menyatakan siapa Allah itu kepada kita. Supaya kita tuh kenal. Kalau dia nggak datang ya kita nggak bisa naik gitu teman-teman. Harus dia yang turun. Ya.
Yesus mengatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Ya, karakter Tuhan maksudnya. Hatinya Tuhan itu dinyatakan Yesus. Yaitu nama yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Kemudian Yohanes 17 ayat 26, Yesus berkata, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi benar gak kalau dikatakan bahwa kita lihat di perjanjian lama nama Tuhan tuh Yod-Heh-Vav-Heh ya, Hashem. Di perjanjian baru katanya gak ada. Lah buktinya Yesus ngomong aku menyatakan namamu. Berarti Yesus menyatakan nama Bapa dong, yaitu Hashem. Pasti itu. Ya, jadi nggak benar kalau dikatakan di perjanjian baru nggak ada sama sekali nama Hashem atau Yod-Heh-Vav-Heh. Nyatanya Yesus ngomong berkali-kali. Ya, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Padahal orang Yahudi kan kenal ya nama Tuhan ya. Kecuali bangsa-bangsa lain nggak tahu. Tapi orang Yahudi tahu namanya adalah Hashem. Tapi Yesus ngomong, aku memberitahukannya. Jadi apa arti nama itu? Dia reveal karakter dan sifat-sifat Bapa itu. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi kemarin ada yang berantem katanya Yudas Iskariot masuk surga. Enggak teman-teman. Ya, tapi saya tidak mau berpolemik ke sana. Karena itu nanti akan tetangga bisa sorak-sorai bergembira. Ya, walaupun doktrin atau ayat-ayat yang dipakai itu pengertiannya kurang benar, tapi saya tidak mau membahas hal-hal kayak gitu, itu nggak penting buat saya, ya. Dia sudah ditentukan untuk binasa, ya. Artinya ada yang sudah ditentukan untuk binasa, ya. Supaya apa? Menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci, gitu, ya teman-teman. Tadi Yesus mengatakan, aku telah memberitahukan, menyatakan nama Bapa. Siapa namanya? Hashem. Nama Bapa adalah Hashem. Lalu Yesus itu siapa? Yesus adalah Hashem yang mengambil rupa manusia. Allah yang menyatakan atau menampakkan diri itu disebut firman Hashem. Nah, ketika masuk ke dalam dunia, sang firman ini bernama Yeshua. Yang berarti Yahweh Shua atau Yahweh keselamatanku. Lalu Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus ialah Roh Hashem. Rohnya dia sendiri. Ya. Nah, firman ini teman-teman harus difahami. Nanti ketika kita belajar firman ya atau malak atau malaikat Tuhan, istilah malaikat Tuhan di dalam perjanjian lama itu firman yang menampakkan diri. Yaitu disebut malaikat Tuhan di dalam perjanjian lama. Nah, orang Islam kalau kita menjelaskan, berarti Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia atau Tuhan yang berinkarnasi. Itu akan membingungkan buat mereka. Tuhan kok jadi manusia? Padahal di kitab Taurat dikatakan Tuhan itu bukan manusia katanya, yang berbohong atau menyesal.
Loh, Tuhan itu memang bukan manusia. Jadi istilah yang tepat itu bukan Tuhan menjadi manusia. Tuhan kok menjadi manusia ya? Itu membingungkan buat mereka. Tapi Tuhan yang mengambil rupa manusia. Ya, teman-teman. Jadi seperti orang yang pakai baju gitu. Ya, saya orang Indonesia. Tapi ketika saya memakai baju orang Jepang, berdandan seperti orang Jepang, orang kira saya orang Jepang. Padahal bukan. Saya ini orang Indonesia. Jadi Yesus itu 100% ilahi. Nah, ketika dia masuk di dalam bait tubuhnya, dia membatasi dirinya. Dia tidak kehilangan kealahannya, tapi dia membatasi dirinya. Ya, yang dia tidak bisa hilang adalah Maha Kudus. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuhnya, ya, tubuh yang disediakan Tuhan, itu dia tetap kudus, tetap suci. Ya, makanya Yesus itu di dalam Quran maupun di dalam Alkitab itu disebut kudus. Di mana Yesus mengatakan, akulah Allah. Gitu ya. Sembahlah aku. Kalau kata-kata akulah Allah, sembahlah aku nggak ada. Tapi Anda tinggal tunjukin di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Ya, ini adalah nama Tuhan juga di dalam Quran. Jadi nama Allah di dalam Quran itu adalah yang awal dan yang akhir, teman-teman. Anda perlu tahu itu. Jadi Anda tinggal bukakan nih Wahyu 1 ayat 8 dibaca. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Firman Tuhan Allah. Jadi Yesus itu firman Tuhan Allah. Yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Ya, yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa, pantokrator, pemegang segala kuasa. Ya. Kemudian Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, Rasul Yohanes nih ya, berkata, aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan apa kata Yesus? Ini janjinya. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi apa? Anakku. Nah, kalau kita bernubuat, itu kita harus bernubuat demi nama Tuhan ya teman-teman. Gak ada orang bernubuat demi nama manusia. Yeremia 11 ayat 21 dikatakan, sebab itu beginilah firman Hashem tentang orang-orang Anatot ya, yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Jadi gak ada bernubuat demi nama Musa, bernubuat demi nama Daud gitu ya. Bernubuat demi nama Muhammad tuh gak ada teman-teman. Bernubuat itu demi nama Tuhan. Ya. Yeremia 14 ayat 14, jawab Tuhan kepadaku. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Jadi Tuhan ngomong, nabi itu bernubuat demi namaku. Mereka bernubuat palsu. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan bohong, ya, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Kemudian Yeremia 23 ayat 25, aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku. Dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Nah ini sekarang nih banyak pendeta, banyak hamba Tuhan juga begini teman-teman ya. Saya melihat, saya mendapatkan ini, saya mendapatkan itu. Nah itu harus diuji teman-teman. Ya, harus diuji. Dan banyak pengajaran gereja itu berdasarkan mimpi dan penglihatan. Ini yang sangat-sangat keliru ya teman-teman. Jadi bukan berdasarkan Alkitab lagi, tapi berdasarkan pewahyuan
mimpi dan penglihatan itu, ya. Kemudian Matius 7 ayat 22, Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini yang dipakai oleh para apologet muslim ya. Mereka mengatakan nih loh, katamu Yesus membawa keselamatan. Buktinya mana nih? Katanya pada hari terakhir banyak orang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, tapi nggak diselamatin katanya. Ya, nah dikatakan demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wow, di sini Yesus mengaku dia Tuhan nggak? Dari ayat ini Yesus mengaku dia Tuhan nggak? Iya dong, udah jelas. Tidak mungkin kita bernubuat demi nama Musa atau bernubuat demi nama Yohanes, nggak ada itu. Atau mengusir setan di dalam nama Daud, nggak ada. Ya, setannya nggak pergi teman-teman, lari mendekat. Ya, di dalam nama Yesus, yaitu nama Tuhan. Di sini dia ngomong, ngaku loh. Kamu tuh bernubuat demi namaku. Namanya siapa itu? Hashem. Ini kuasa di dalam nama Yesus teman-teman. Di dalam nama Yesus orang lumpuh berjalan. Kisah Rasul 3 ayat 6. Rasul Petrus berkata demikian. Ketika dia melihat orang yang lumpuh dari lahirnya ya di pintu gerbang bait Allah. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Orang itu langsung jingkrak-jingkrak berjalan teman-teman. Betapa berkuasanya nama Tuhan kita. Ya, saya sendiri disembuhkan dari beberapa penyakit. Yang dokter katakan gak ada obatnya tuh. Saya harus minum obat terus seumur hidup. Tapi saya disembuhkan, puji Tuhan. Ya. Nah, Markus 9 ayat 38 sampai 39 kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita, bukan pengikutnya Yesus, mengusir setan di dalam nama Yesus. Setannya pergi loh. Ya, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku. Bayangin tuh nama Yesus berkuasa. Ada nggak mujizat di dalam nama Muhammad? Mujizat Muhammadnya apa? Membelah bulan katanya. Terus yang ngelem tuh siapa? Kalau bulan pernah terbelah teman-teman, siapa yang ngelem lagi gitu? Ya, dikatakan demikian, tidak seorang pun telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Kisah Rasul 16 ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi ada orang yang kemasukan roh sihir atau roh tenung, yaitu mengikuti Paulus terus menerus gitu. Tapi Paulus tahu ini roh ini bukan dari Tuhan, ini roh jahat gitu. Lalu Paulus berpaling dan dia berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Langsung rebah itu perempuan, seketika itu juga keluarlah rohnya. Ya, Yohanes 14 ayat 14, Yesus berkata, jika kamu meminta suatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti apa nih? Nama Yesus berkuasa ya teman-teman ya. Ya, dan itu kita saksikan sendiri ya, ada beberapa kiai yang bertobat dari jin-jin. Jadi di dalam Islam itu mereka percaya akan jin-jin teman-teman. Nah itu para kiai itu ada yang salah satu aliran yang khusus ya, dia punya banyak jin pengikutnya. Dan itu keluar semua. Ya, rebah di dalam apa? Kuasa Roh Kudus ya, di dalam nama Yesus Kristus ya. Nah, kemudian di Yohanes 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Maksudnya apa? Supaya Allah itu dipermuliakan di dalam tubuh ini loh, sang manusia yang kamu lihat. Ya, jadi Yesus itu nampak pada kita seperti seorang manusia kan? Ya. Yohanes 16 ayat 26 kata Yesus, pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku. Jadi kita berdoa itu di dalam nama Yesus makanya. Ya, makanya orang Kristen kalau berdoa itu selalu di dalam nama Yesus karena Yesus berkata demikian. Ya, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Kemudian
Yohanes 16 ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Wow, betapa berkuasanya nama Yesus ya teman-teman. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi nama Tuhan itu penting ya teman-teman ya. Amsal 18 ayat 10. Nama Yahweh adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Itu di perjanjian lama. Kemudian di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kemarin kita lihat bahwa penebus atau goel atau kinsman redeemer itu harus berasal dari kaumnya atau jenisnya. Ya. Nah, manusia siapa yang dapat menjadi penebus atau penyelamat atau goel bagi kita? Manusia ilahi yang bernama Yesus Kristus. Ya. Jadi nggak ada, keselamatan itu tidak ada di dalam nama siapapun juga di bawah kolong langit ini. Hanya di dalam nama Yesus. Kalau kamu nggak percaya, ya binasa konsekuensinya gitu teman-teman ya. Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, kata Tuhan. Ya. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Kemudian Filipi 2 ayat 10-11 berkata demikian. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Dari mulutku telah keluar suatu kebenaran, katanya. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang itu berarti siapa? Semua orang, gak ada kecualian. Ya, bertekuk lutut di hadapanku, kata Tuhan. Dan kamu akan bersumpah setia. Kamu akan mengaku dengan mulutmu. Nah, di perjanjian baru dikatakan apa? Dalam nama siapa? Yesus. Bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, di bawah bumi bahkan. Dan segala lidah akan mengaku siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan, teman-teman. Ya. Di mana Yesus mengklaim dialah Hashem. Jadi Muslim menuntut di manakah di dalam Alkitab Yesus berkata akulah ego eimi, yaitu nama Tuhan di dalam perjanjian lama. Akulah dia, ya, I am who I am, ya, atau Hashem, Yodhevave. Atau Yesus berkata akulah Theos, gitu ya, di dalam Alkitab perjanjian baru. Tadi sudah kita tunjukkan di mana? Wahyu ya, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17-18, Wahyu 21 tadi ya. Kristen itu percaya pada kodrat ganda Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu mempunyai dua nature, namanya manusia ilahi. Nah, Muslim itu selalu menyerang dan memberikan argumen Yesus itu manusia. Lah itu memang kepercayaan kita, Yesus itu memang manusia. Ya, yang ngomong hantu siapa? Yesus itu manusia memang. Ya, nampak kepada kita manusia. Ya, jadi kemanusiaan Yesus itu tidak membuktikan bahwa dia bukan Allah. Karena kita percaya bahwa dia manusia ilahi. Tuhan di dalam rupa manusia. Dia mengambil rupa manusia. Dia enclose. Ya, enclose itu menyelubungi dirinya dengan daging gitu. Dia masuk di dalam tubuh manusia.
Sebagai firman, Yesus itu kekal, ilahi. Firman itu nggak diciptakan. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Ya, di Yesaya 9 ayat 6, kemudian di Mika 5 ayat 2 dikatakan Mesias itu permulaannya dari sejak kekal, tidak diciptakan. Makanya Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Bapa. Lah kan Yesus datang dan keluar dari Maria, bukan dari Bapa. Kenapa dia berkata, aku datang dan keluar dari Bapa? Kenapa? Sebagai sang firman itu dia keluar dari Bapa, dia lahir dari Bapa. Ya, tapi sebagai manusia dia lahir dari Maria, sehingga dia mempunyai dua nature. Ya, dia yang sulung yang mempunyai nature ini. Ya, dia yang pertama kali yang mempunyai dua hakikat ini. Nah, nanti kita akan dijadikan serupa dan segambar dengan Yesus mempunyai dua nature ini, ya. Ketika turun ke dunia, sang firman ini mengambil rupa seorang manusia laki-laki. Jadi ketika Yesus lapar, haus, tidur itu bagian dari tubuhnya, kemanusiaannya. Ya, kalau nggak pernah tidur kan jadi dukun, teman-teman ya. Dukun jadi nggak pernah tidur, semedi terus ya selama bertahun-tahun katanya ya. Dia manusia, teman-teman, sempurna ya, dalam tubuh manusia dia mengambil rupa manusia. Tetapi yang membedakan Yesus tidak berdosa, teman-teman, dan dia nggak pernah sakit. Ya, nggak ada cerita Yesus bersin. Tiba-tiba dia sibuk, lelah dan capek gitu ya melayani orang. Maaf, hari ini nggak buka praktek kesembuhan dulu. Kenapa? Yesusnya lagi sakit flu katanya. Ya, nggak ada itu ceritanya. Yesus itu tubuhnya kudus, makanya dia nggak bisa sakit karena darahnya itu darah ilahi. Makanya Yesus tidak pernah dikatakan sakit. Ya, dia nggak pernah sakit dalam pengertian sakit flu, sakit kanker. Nggak pernah, teman-teman. Kenapa? Karena darahnya itu kudus. Semua penyakit itu berasal dari darah. Nah, Alkitab itu mengatakan dengan jelas Yesus anak Allah yang kudus dan tidak berdosa. Quran juga mengkonfirmasi hal ini. Jadi sang firman itu disebut anak. Kenapa anak? Karena dia keluar dari sumbernya, dia keluar dari Bapa. Quran mengkonfirmasi hal ini sehingga kita melihat Yesus bukanlah manusia biasa walaupun nampak bagi kita dalam rupa manusia. Ya, dalam Quran itu dikatakan dia firman. Ya, firman Allah dan roh Allah, ya. Sebab baik Alkitab maupun Quran mengatakan semua anak-anak Adam itu manusia berdosa dan ditetapkan masuk neraka. Ya, ini Quran surah Maryam 19:71. Ini ingat-ingat teman-teman. Ya, Quran surah 19 ayat 71. Ditetapkan bagimu semua masuk neraka. Jadi umat muslim tuh nanti akan semuanya masuk neraka dulu, teman-teman. Ya, bayar harganya nggak tahu sampai berapa lama, tapi mereka itu ditetapkan masuk neraka semua. Ya. Nah, sampai sekarang Yesus itu ada di surga menurut Quran dan Muhammad itu matinya di Medina. Sampai sekarang makamnya masih dikunjungi. Yesus mengklaim sebagai Al-Masih atau Mesias dan Tuhan atau Kurios, itu jelas. Nah, sekarang kita akan kasih buktinya bahwa Mesias itu adalah Hashem sendiri. Namanya sebagai manusia itu adalah Yeshua. Gelar keilahiannya adalah Al-Masih atau yang diurapi. Diurapi untuk apa? Diurapi untuk maksud penyelamatan. Jadi Yeshua Al-Masih itu mempunyai kodrat ganda atau dua nature ya yang disebut dengan manusia ilahi. Ketika Muslim menyebut Yesus dengan gelar Al-Masih atau Mesias, kan namanya Isa Al-Masih ya di dalam Quran. Tapi mereka tuh bisa menyangkal Yesus sebagai anak Allah. Nah, ini heran. Ini kontradiksi, teman-teman. Sebab di dalam Alkitab, orang Yahudi itu tahu ketika Yesus mengklaim dialah Mesias, berarti Yesus mengklaim dirinya anak Allah. Satu kodrat atau satu hakikat dengan Allah. Jadi Muslim menyebut Isa Al-Masih, tapi mengatakan Isa bukan anak Allah, itu kontradiksi. Karena konsep Yahudi di dalam Alkitab, mereka tahu Mesias itu anak Allah. Ini bukti pertama. Markus 14 ayat 60 sampai 64. Ketika Yesus dihadapkan ke imam besar, ya. Waktu itu ada dua imam besar pada zaman Yesus yang ditunjuk, ya. Satu imam besar yang beneran, satunya bohongan pada waktu itu, ya. Kemudian teman-teman, maka imam besar itu bangkit, berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi ia diam.
dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Al-Masih, anak dari yang terpuji? Berarti imam besar itu tahu nggak kalau Mesias itu anak Allah? Iya, karena imam besar ini dia hafal kitab perjanjian lama, teman. Dia nggak umi. Dia nggak buta huruf. Imam besar itu nggak mungkin buta huruf, teman. Namanya tuh Gadol Kohen ya, atau imam besar. Itu harus tahu kitab. Jadi orang Yahudi itu nggak ada yang buta huruf. Dari kecil mereka sudah disuruh hafal Tanak, ya, disuruh hafal Taurat. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat apa? Sang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, kata-kata sang anak manusia itu bukan anak manusia, anaknya Pak Dul, teman-teman. Kata-kata the son of man itu merujuk pada nubuatan Nabi Daniel 7 ayat 14 ketika Daniel berkata, aku melihat seorang seperti seorang anak manusia dibawa kepada yang lanjut usianya itu. Dan kepada sang anak manusia ini diberikan segala kemuliaan, hormat, kuasa, dan semua bangsa akan tunduk dan menyembah kepada dia. Itu yang dimaksud Yesus, sang anak manusia, bukan anaknya Pak Dul. Karena sang anak manusia ini duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia datang dengan awan-awan. Jadi Mesias itu dalam konsep Yahudi disebut dia yang berkendara di atas awan-awan atau the cloud rider, teman-teman. Ya. Maka imam besar itu apa? Mengoyakkan pakaiannya dan berkata apa? Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Jadi ketika Yesus mengatakan dia Mesias, imam besar tahu dia mengaku sebagai anak Allah dan artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah alasannya Yesus dihukum mati, teman-teman. Ya. Nanti ada drama lagi Yesus diserupakan, enggak, teman-teman. Ya. Ini loh. Ya, Al-Masih itu artinya anak Allah atau anak yang terpuji. Bukti yang kedua, Mesias adalah anak Allah. Matius 26 ayat 62 66 ini sama ya, cuman ini dari Injil Matius. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Lalu imam besar itu berkata kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, akulah dia, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat sang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kembali dia mengatakan nubuatan Daniel 7 ayat 14 ya teman-teman, nanti baca ya Daniel 7 dari mulai ayat 9 sampai 14 ya. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata dia harus dihukum mati. Jadi ada dua kesaksian di sini ya. Bukti yang ketiga, Mesias adalah anak Allah. Jadi orang Yahudi itu tahu ketika dia mengklaim Yesus Mesias itu dia mengklaim dia sebagai anak Allah. Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ini Matius 16 ayat 13 sampai 16. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah sang anak manusia itu? Sekali lagi Yesus berkata, siapa sih sang anak manusia itu? Siapa sih aku? Ini bukan anaknya Yusuf. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Makanya firman Tuhan tuh hanya dipercayakan pada satu bangsa, yaitu Yahudi. Karena mereka yang punya kitab, teman-teman. Mereka yang tahu ketika Yesus ngomong sang anak manusia, itu mereka tahu bahwa Yesus sedang membicarakan kitab Daniel 7 ayat 14. Mereka nggak umi. Nah kalau Yesus ngomong begini kepada orang Yunani misalnya, atau kepada orang bangsa Arab misalnya pada waktu itu, menurut kamu siapa sang anak manusia? Mereka nggak tahu itu. Karena mereka nggak baca kitab-kitab perjanjian lama, mereka nggak punya. Ya teman-teman.
Mereka pasti, maksudnya apa sang anak manusia? Nanya Pak Dul katanya. Bukan, sang anak manusia ini adalah manusia ilahi itu loh yang datang dalam awan-awan yang duduk di sebelah kanan Bapa itu dalam kitab Nabi Daniel 7 ayat 14. Makanya mereka bisa jawab, oh ada yang ngomong, dia itu Yohanes Pembaptis, atau Elia, atau nabi-nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, jadi Yesus itu membahasakan dirinya, aku ini sang anak manusia, tapi menurut kamu tuh siapa aku? Lalu Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, sang anak Allah yang hidup. Jadi orang Yahudi itu tahu Mesias itu anak Allah yang hidup. Ini bukti keempat, teman-teman. Kita cepat ya, teman-teman ya. Nah, Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini ketika Yesus datang, Lazarus meninggal ya. Kemudian Marta sama Maria menangis ya. Kemudian Marta bilang begini teman-teman. Ya Tuhan, aku percaya. Engkau adalah Mesias, sang anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi Petrus tahu, orang Yahudi. Imam besar tahu Mesias anak Allah. Ini Marta, orang biasa juga tahu. Mesias itu sang anak Allah. Ini adalah bukti kelima. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Loh, setan aja tahu loh Yesus anak Allah. Kenapa Muhammad dan Allah tidak tahu? Ya, itu yang setan aja tahu. Mereka berkata, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi Mesias itu siapa? Anak Allah. Jadi Yesus mengatakan, setan-setan itu berkata, engkau adalah anak Allah. Terus Yesus mengatakan mereka tahu kalau aku ini Mesias. Mesias itu berarti siapa? Sang anak Allah. Setan aja tahu. Ini adalah bukti ke-6 teman-teman. Tadi imam besar tahu, murid-muridnya tahu, Marta yang orang biasa tahu, setan juga tahu, ya. Nah, sekarang kita lihat Markus 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata apa? Kurios atau Yahweh, ya, telah berfirman kepada Adonai, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini Yesus mengutip Mazmur 110 ayat 1. Jadi Daud itu tahu bahwa Mesias itu adalah tuannya, kuriosnya. Ya, kemudian Daud sendiri menyebut Mesias adalah tuannya. Bagaimana mungkin dia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Jadi Mesias itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Bukti yang ketujuh teman-teman. Bukti terakhir nih, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ya ini Roh Kudus ya yang ngomong lewat Rasul Yohanes. Setiap orang yang percaya Yesus adalah Mesias, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, ya mengasihi Bapa yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi semua pemahaman Yahudi bahwa Mesias adalah anak Allah itu berasal dari Mazmur 2 ayat 11. Ya, kemarin kita mengatakan ciumlah anaknya. Yesaya 9 ayat 6.
bahwa Sang Mesias akan disebut Allah yang perkasa atau El Gibor. Dan kemudian Daniel 7 ayat 14, di mana Nabi Daniel melihat seorang serupa anak manusia datang di dalam awan-awan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa atau yang lanjut usianya. Kemudian kepada sang anak manusia ini diberikan segala kuasa, hormat, kemuliaan, dan segala bangsa menyembah dan sujud dan melayani kepada siapa? Sosok Mesias ini, teman-teman. Nah, ini bukti, teman-teman. Berarti Muhammad dan Islam itu tidak tahu konsep Yahudi, ya, teologi Yahudi maupun Kristen. Ya, jadi kalau dikatakan menyembah Allah yang sama, kok Allahnya bisa beda gitu. Oke, nah ini kita pikirkan, teman-teman. Nanti sampai jumpa ya, ini slide terakhir. Oke, terima kasih teman-teman. Seperti biasa, kita akan jumpa lagi di video ke-8. Silakan download dan sharingkan video ini. Semoga menjadi berkat bagi teman-teman. Roma 10 ayat 13-15, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Marilah kita membawa kabar baik, Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan. Dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin. Sampai jumpa lagi.